والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan oknum yang ada di depannya sebagai ungkapan bahasa tadi. Kurios, kurios, hoteos. Tapi merujuk kepada oknum yang ada di luar sana. Makanya Yesus nggak menampik, Yesus tidak menolak. Yesus tidak mengatakan, oh aku bukan teos, oh aku bukan kurios. Yesus tidak menampik itu, kenapa? Karena Yesus paham sekali kata kurios dan teos itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk sang dia yang telah mengutus dirinya. Contoh misalnya di dalam Matius 27 nomor 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, kata Tuhan di sini itu kurie. Artinya itu subjeknya jelas merujuk kepada Yesus, bukan kepada esensi di luar Yesus yang mengatakan kurios tadi. Ini kurie artinya merujuk kepada dirinya, maka akan berubah kemudian dari nominatif ke vokatif. Dan saya rasa seorang pendeta terpelajar seperti Pak Pendeta Joshua Teo itu pasti ngerti. Bukan kurios, tapi kurie yang harus ditujukan kepada Yesus ketika Thomas mengatakan, oh Yesus itulah Tuhannya, Yesus itulah Allahnya, Yesus itulah pencipta langit dan buminya. Tapi faktanya tidak. Dia mengatakan kurios, bukan kurie. Dia mengatakan teos, bukan kepada teon dan seterusnya. Ini artinya bahwa Yohanes 20 nomor 28, Yesusnya ada di depan Thomas. Sementara kenapa Thomas tidak mengatakan kurie, malah mengatakan kurios? Artinya Thomas menisbahkan kata kurios itu merujuk kepada esensi yang ada di langit, bukan yang ada di depannya. Andai saja kata Tuhan dan kata Allah itu ditujukan kepada Yesus, maka jelas sekali Thomas akan mengatakan kurie, bukan kurios. Sorry, ini adalah saya udah masuk ya. Oke, thank you. Silakan Pak Pendeta. Pertama soal hukum Taurat, bahwa kalau Anda membuat semacam penghakiman bahwa saya salah dan tanda kutip bahasa saya sadis mengatakan hukum Taurat sebagai brosur, itu sah-sah saja persepsi Anda, tetapi itu sangat menyesatkan publik, Pak Suma, bahwa Anda tidak bisa memaksakan perspektif Islami untuk diterima dalam perspektif Kristen yang mengatakan bahwa hukum Taurat punya masa berlaku sampai pada Kristus datang. Setelah itu bukan lagi hukum Taurat pemberlakuannya, tapi hukum kasih. Dan perintah itu harus dilakukan sampai yang dinubuatkan dalam hukum Taurat itu tiba, yaitu Yesus. Dan sejak itu tidak lagi menggunakan prinsip perjanjian lama. Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah semacam buah reformasi. Artinya Al-Quran yang harus dirujuk. Nah sekarang kalau saya bicara bahwa perjanjian baru ajaran Yesus itu merupakan ukuran, bukan lagi perjanjian lama, kok Anda tidak bisa terima? Itu pemaksaan seperti ini yang saya katakan menyesatkan publik, Pak Suma, dengan penuh hormat ya. Termasuk ketika Anda mengatakan soal narasi yang Anda bangun tentang penyembahan Thomas, dan Anda mau mengatakan bahwa konsep pemahaman kami salah, Alkitab yang dihasilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan pakai ecek-ecek, Pak Suma. Tapi itu orang-orang yang sudah teruji kepakarannya di seluruh dunia yang berkumpul dalam keahlian masing-masing, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli bahasa, dan sebagainya. Bukan sempalan, Pak. Dan Anda tidak bisa mengukur bahwa apa yang dihasilkan dalam Alkitab perjanjian, Alkitab dalam bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, itu salah dan harus kembali ke bahasa aslinya. Anda tidak punya hak itu, Anda tidak punya dasar kepakaran seperti itu, Pak Suma. Sehingga Anda tidak berhak mengukur, apalagi menghakimi pemahaman Alkitabiah yang lahir dari teks Alkitab yang sudah diadaptasi di dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menuntun orang Indonesia mengenal